Lalu bagaimana cara kita berdiri ketika sholat? Kadang-kadang kita lihat ada yang mekangkang lebar, ada yang rapat, ada yang ngejar-ngejar kakinya orang, ada yang nyari-nyari kakinya orang juga. Padahal kita sholat itu bukan mencari kaki, tapi mencari ridho Allah. Betul? Gimana cara berdiri yang benar? Nah, ternyata ada tuntunannya juga dari para ulama. Dalam hadis itu dikatakan, sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, jika kamu tidak mampu berdiri, maka sholat sambil duduk. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa ala jambin, maka sholat sambil berbaring. Ada dalam riwayat yang lain, kalau nggak mampu berbaring, berbaring itu miring, kepala di utara, kaki di selatan, maka telentang, kepala di timur, kaki di barat, tapi kepala agak ditegakkan. Kalau nggak mampu, dengan isyarat. Kalau nggak mampu, baru disolatkan. Nah, ya wis mati itu ya. Nah, tapi para ulama ternyata menjelaskan ukuran ketika kita berdiri itu segimana. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab, wa minha tafrijul qadamain halal qiyam. Termasuk kesunahan solat adalah merenggangkan kedua telapak kaki ketika berdiri. Jadi sunnah ketika kita berdiri, renggangkan. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan nggak direnggangkan, tapi rapat. Itu ibu-ibu. Dan ini ada hikmahnya. Kenapa kok bapak-bapak sunnah renggang? Karena kalau rapat nanti ada yang kejepit. Paham? Ini yang ketawa ini sadar ini apanya yang kejepit. Kenapa kalau ibu-ibu kok nggak boleh renggang? Dianjurkan rapat supaya nggak masuk angin. Paham? Bisa bayangkan? Nggak usah dibayangkan. Yes, kembali lagi. Ya. Jadi sunnah kita merenggangkan dua kaki. Tidak terlalu lebar. Di sini disebutkan bihaitsu la yakruna bainahuma wa la yuwassi'a illa bi'udhrin. Nah, di sini disebutkan tidak dempet dan juga tidak terlalu melebar. Ya. Artinya, ya ada ukurannya berarti, sedang. Dan ukuran dari para ulama itu disebutkan kalau mazhab Hanafi, al-Hanafiyatu. Kalau mazhab Hanafi disebutkan di sini qaddaru at-tafrij bainahuma biqadri arba'in. Merenggangkan dua kaki dengan seukuran 4 jari. Mazhab Hanafi. Jadi kita berdiri diukur dengan 4 jari. Habis ini saya minta tolong satu orang praktek. Betul apa enggak gitu. Ini mazhab apa? Hanafi. Berapa jari? 4 jari. Belum selesai. Bagaimana dengan mazhab yang lain? Mazhab Syafi'i. Qaddaru at-tafrij bainahuma biqadri shibrin. Dengan sekedar sejengkal. Antara kaki kanan dan kaki kiri dengan ukuran sejengkal. Mazhab apa? Syafi'i. Fayukrahu ay yakruna bainahuma, makruh kalau didempetkan. Au yuwassi'u aktsaru min dzalik, atau misalkan melebihi sejengkal. Terlalu lebar itu hukumnya makruh kalau dalam mazhab Syafi'i. Al-Malikiyatu, sedangkan mazhab Maliki, tafrijul qadamain mandubun, sunnah hukumnya. Dan ukurannya adalah mutawassitatin bihaitsu la yadummuhuma wa la yuwassi'uhuma, sedang-sedang saja, ya sekitaran 4 jari dan sejengkal, tidak mendempetkan juga tidak merenggangkan. Nah, hampir sama para ulama itu. Begitu juga dengan mazhab Hambali, juga tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu dempet. Jadi intinya ada 2 pendapat dari 4 mazhab ini, yang satunya 4 jari dan satunya berapa? Sejengkal. Nah, sekarang kita coba, ya.
Ada yang praktek. Nah ini masnya ini lagi praktek. Mas, ayo dibantu sini sebentar. Minta tolong 2 orang ya. Kamu juga maju di sini. Minta tolong. Ayo ditemani di depan. Nah, bapak-bapak yang di depan minta tolong koreksi. Ya, ukurannya masih ingat kan ya? 4 jari dan sejengkal. Ya, bapak-bapak tinggal ngoreksi saja. Saya ingatkan, Hanafi 4 jari. Kalau saya bilang Hanafi 4 jari diukur. Kalau saya bilang Syafi'i sejengkal. Ya. Bapak-bapak tinggal bilang, betul atau salah? Betul, kalau betul. Kalau salah bilang salah. Oke, mazhab Hanafi langsung diukur. Berapa jari tadi? 4 jari. Betul atau salah? Bapak-bapaknya nggak ada yang jawab. Nggak ada yang tahu. diulangi. Bapak-bapaknya nggak tahu juga ternyata ya. Mazhab Hanafi 4 jari. Betul atau salah? Mazhab Syafi'i sejengkal. Betul atau salah? Salah. Bapak-bapaknya nggak iso ngoreksi ternyata. Yang bisa menemukan kesalahannya. Monggo. Yang dipraktekkan tadi ada kesalahan. Ada yang bisa menemukan? 1 kesalahannya. Tidak menghadap kiblat. Masa sholat ngadep ke timur ya? Gak ada. Makasih ya, silakan dulu. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Freddy, kasih hadiah. Itu loh ada gantungan kunci, kasih Pak Freddy. Oh, bukan gantungan kunci, stiker, kasih stiker. Gantungan kuncinya nggak tak bawa. No, ada kan? Yes, kasih. Makasih ya. Makasih. Nanti dapat uang minta ke bapaknya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ngajinya santai ya, nggak usah terlalu motong-tong alis sampai nyambung. Wah, nggak penting kalau kayak gitu itu. Apalagi sampai nyalah-nyalahkan. Kalau ada majelis kayak gitu tinggal pulang. Sampai ngomongin orang, tinggal pulang. Itu nggak berkah kalau majelis kayak gitu. Yang berkah itu ya santai kayak gini, ya ngerjain anak kecil, itu nggak berkah juga. Kami nggak apa-apa. Oke. Nah sekarang ada tambahan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang sholat berdiri maka itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan, siapa yang sholat sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'im, pahalanya separuh dari berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id, yang sholatnya sambil berbaring, sambil tidur, separuh dari yang duduk. Berarti kalau seandainya saya sholat isya nanti sambil duduk, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Tadi hadisnya gitu. Kalau sholat berdiri afdol, kalau duduk separuh pahalanya, kalau tidur separuhnya lagi. Nah nanti habis isya kita sholat sambil duduk, sah apa enggak kira-kira? Kenapa enggak sah? Hah? Sehat. Loh ini enggak disebutkan sehat apa enggak di sini? Afdol loh. Ayo gimana kira-kira? Sah apa enggak? Kalau misalkan saya sholat sunnah tarawih sambil duduk, boleh apa enggak? Hah? Kenapa enggak? Enggak umum. Enggak umum, angel kalau. Hah? Jadi, hadis ini ternyata dijelaskan oleh Imam Nawawi. Wa hadzal haditsu mahmulun ala salatin nafli. Hadis ini berlaku untuk sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib tidak boleh. Selama kita mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau isya kita mampu berdiri, duduk nggak sah. Bukan dapat pahala separuh. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun kita dalam keadaan sehat, kita sholat sambil duduk sah, tapi pahalanya separuh.